rumah sedang menyaksikan doa pagi di YouTube channel GSJ Ebenezer. Puji Tuhan, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pembacaan WPDA kita masuk di dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 8 sampai 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yeremia pasal 8 ayat 8 berkata, "Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuat menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah pohon ara dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku menetapkan bagi mereka orang-orang yang melindas mereka. Mengapa kita duduk saja berkumpul? Mari kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberikan minum racun, sebab kita telah berbuat dosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang tidak ada hanya kengerian. Dengar, kuda musuh terdengar dari dan mereka hanya ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri mereka dan memakan habis kotanya. Lihatlah, aku akan melepaskan ke antaramu ular-ular budak yang tidak dapat dimantrai, yang tidak dapat mengungut. Demikianlah firman Tuhan." Ya, sampai situ pembacaan kita. Kalau kita meneliti kitab Nabi Yeremia ini pada situasi pada zaman Raja Yosia, ini kalau dikatakan dosa dan hukuman umat Israel, yaitu Yehuda. Kenapa? Karena mereka telah berbuat dosa. Bukan hanya raja saja. Di sini kita lihat para imam dan nabi pun telah berbuat dosa. Para pemimpin rohani dan pemimpin pemerintahan Yehuda, akibat dosa mereka dihancurkan kota Yerusalem oleh bangsa Babel. Lalu semua orang ditarik, dibuang ke daerah Babel yang kita sebut Babelonia. Berapa tahun mereka dibuang? 70 tahun. Dan ngapain mereka dibuang? Mereka kembali suruh kerja paksa. Wow. Akibat apa? Dosa kepala pemerintahan yang bernama Raja Yosia. Dosa para imam dan nabi-nabi Israel yang harusnya menjadi teladan, menjadi berkat, malah ikut-ikutan Raja Yosia yang menjadi batu sandungan yang membuat Tuhan murka dan mengizinkan bangsa Yehuda itu jatuh ke dalam penjajahan di Babel. Dan selama 70 tahun mereka dijajah. Kerja makan, kerja paksa. Dan hasilnya untuk kemakmuran Babel, karena mereka kerja di Babel. Sehingga Yerusalem selama 70 tahun pasti akan hancur, berantakan, menjadi kota mati atau di negara yang mati. Tidak ada penghuni karena semua penghuni ditarik. Kenapa Tuhan izinkan? Ini akibat dosa. Dosa apa saja sih yang membuat bangsa Israel Yehuda itu dibuang ke Babelonia, suruh kerja paksa? Dosanya adalah baik kepala pemerintahan Raja Yosia atau para nabi dan imam yang ikut terpengaruh oleh dosanya Raja Yosia adalah mereka menyembah Baal, membuat patung-patung. Itu dosa yang sangat fatal. Tuhan sudah berkata, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku karena aku Allah yang cemburu.
Dan mereka sudah melihat pertolongan Tuhan. Mereka sudah melihat, kalau melihat nenek moyang sejarahnya, Tuhan sudah menyatakan dia adalah yang besar, ada yang suci, dan ada yang juga cemburu. Jangan ada ilah lain. Tetapi kembali setelah mereka sudah menikmati berkat anak-anak yang luar biasa, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka terpengaruh dengan orang-orang sekitar tersebut untuk mencari Tuhan yang nyata secara manusia, yaitu ngapain? Terpengaruh menyembah Baal, membuat patung-patung dan menyembahnya. Wow, kekejian. Itu yang pertama. Setelah itu mereka membuat bakti pelacuran. Namanya istilahnya di dalam kuil-kuil disediakan para wanita tunasusila, PSK. Untuk apa? Menyembah, menjadi ritual penyembahan. Sehingga mereka menyebutkan supaya ada dewa kesuburan, supaya subur negara mereka. Tapi di sini mereka berpelacur, mereka berzina di hadapan kuil-kuil yang mereka buat sendiri. Dan yang ketiga, dosa para pemimpin dan juga nabi itu adalah mereka memperlakukan keji terhadap anak-anak, sehingga anak-anak melihat contoh kekejian mereka, kenajisan mereka, sehingga anak-anak pun jadi berbuat dosa sebelum mereka belum tahu apa itu kejahatan. Jadi lihat tahu kejahatan karena mereka melihat para pemimpinnya. Dan akibatnya apa? Tuhan izinkan negara Babel menjajah, menghancurkan Israel Yuda, dan orang-orangnya yang tidak terbunuh ditarik, diambil dan dimasukkan ke dalam negara Babel, disuruh kerja paksa. Wow, tidak menyenangkan kalau kita dalam penjajahan, kerja paksa. Orang yang sudah mengalami penjajahan selama nenek moyang kita ya, penjajahan di masa 3,5 abad Belanda, 3 tahun dijajah Jepang, itu di negara kita Indonesia, itu tidak menyenangkan. Kalau kita baca sejarah-sejarah di mana Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia berjuang, tidak menyenangkan. Kenapa? Di negara sendiri mereka dijajah kerja paksa, dan hasilnya untuk negara yang mereka jajah, Belanda dan Jepang. Nah ini apalagi, Israel sudah dijajah dan dibuang di negaranya sendiri, lebih tidak menyenangkan. Mau beribadah nggak bisa, mau menyembah tidak bisa, mau leha-leha santai-santai liburan tidak bisa. Kenapa? Oh mereka di negara penjajahan tidak bisa mana-mana, yang kerja hanya kerja, kerja dan kerja, sehingga membuat mereka mati kelelahan, mati secara rohani, mati secara psikologi. Kenapa? Stres, depresi, akibat mereka dijajah. Kenapa? Dosa para pemimpin, dari pemimpin sampai rakyat, dari para nabi, imam sampai ke jemaatnya. Tidak menyenangkan Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang ini, ketika kita berdosa, Tuhan tetap menghukum. Tuhan tidak melihat status kita. Mulai dari pemimpin rohani tertinggi yang di balik panggung, hamba Tuhan, pendeta, sampai terkecil, apakah itu ketua rayon, ketua kelompok. Kalau kita ada dosa, tetap Tuhan akan menghukum. Karena itu jagalah keselamatan Tuhan berikan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Akibatnya apa? Ketika kita berbuat dosa, bukan hanya kita yang menikmati hasil dosa, tapi tanpa kita sadari, anak cucu kita, orang lain kena dampak akibat dosa yang kita perbuat. Itu yang terjadi pada masa Yeremia. Maka Yeremia bangkit, dia anak muda yang biasa dari Yerusalem, ikut terbuang ke ada negara Babilonia. Dan Tuhan pakai yang tidak bisa pandai bicara, tapi dia hanya taat pada firman Tuhan karena dia baca Taurat dan mengingatkan, bertobatlah bertobatlah bangsa Israel Yehuda. Katanya kita bangsa Israel orang yang bijaksana, yang sudah Taurat firman Tuhannya, karena mereka sudah, nenek moyang mereka angkatan pertama itu yang sudah merasakan Taurat firman Tuhan berkuasa, sehingga mereka bijaksana. Ternyata hasilnya apa? Mereka bohong, sehingga mereka berbuat dosa dan mereka jatuh. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang mereka lakukan, orang Kristen yang bijaksana terlihat dari gaya hidupnya, yaitu yang pertama, setia menyembah hanya pada Tuhan Yesus saja dan mentaati firman-Nya. Amin. Setia menyembah hanya pada Tuhan Yesus saja dan mentaati firman-Nya. Lihat Mazmur 78 ayat 40. Mazmur 78
Ayat 40 ya. Ya. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hati Tuhan di padang belantara. Berkali mereka mencobai Allah, menyakiti yang kudus dan Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaan Tuhan, kepada hari di mana Tuhan membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Tuhan mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Juan. Tuhan mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan mereka kepada lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata kepada memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih mereka tidak buat apa. Di sini kita perhatikan sebagai orang Kristen yang bijaksana adalah bisa kelihatan dari hidupnya tetap setia menyembah kepada Yesus saja dan mentaati firman-Nya. Di Mazmur tersebut pembacaan WPDH di sini mengingatkan bahwa hai bangsa Israel, bahwa Tuhan itu berkuasa. Lihat Tuhan menadakan 10 tanda mujizat di Mesir. Ketika orang Mesir keras kepala Firaun untuk tidak melepaskan Israel keluar dan kembali ke tanah negerinya. Tuhan mengadakan mujizat bagi bangsa Israel, tapi Tuhan mengadakan hukuman kepada bangsa Mesir, Firaun. Dan 10 tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Ingat Tuhan itu berkuasa. Sembahlah kepada Tuhan. Amin. Ini kepada kita. Tetaplah sembah kepada Tuhan. Tetaplah muliakan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Gimana caranya kita fokus? Untuk tetap menyembah Tuhan. Kita setia membaca firman Tuhan setiap hari. WPDA, Bapak Ibu kita tahu semua, program gereja kita WPDA yang sudah 2 periode jalan terus, bahwa itu untuk kita membaca firman. Dan dari pemimpin-pemimpin rohani ketika membaca, mereka membagikan kepada jemaatnya. Lalu gak hanya sampai WPD, kita juga menyaksikan video rekaman 1 menit. Setiap ketua-ketua pemimpin rohani memberikan kepada anggota-anggotanya. Supaya kita tetap membaca dan mendengar firman Tuhan. Atau menyaksikan firman Tuhan melalui video tayangan rekaman 1 menit GSJ Ebenezer. Dan yang lain-lain. Itu tujuan supaya kita bisa tetap fokus. Jadi kalau kita udah malas baca kitab, tidak mau membaca atau menyaksikan firman Tuhan, atau kita tidak mau pergi beribadah dan berdoa, itulah tanda-tanda kemunduran rohani. Bukan karena kita status kita pemimpin rohani, kita nggak perlu baca firman. Bukan karena status kita pemimpin rohani, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau ke gereja. Kehancuran rohani bukan karena status, tetapi kehidupan, gaya hidup yang tidak mau fokus menyembah Tuhan, fokus melayani Tuhan. Yang kedua, supaya menjadi orang Kristen yang bijaksana adalah ketika kita mengalami masalah, jangan lari kepada orang lain. Cari yang pertama, datang dulu kepada Tuhan. Baik kita yang hidup sebagai pemimpin rohani atau sebagai anggota jemaat, carilah Tuhan lebih dahulu. Kadang orang sakit, yang pertama pergi ke dokter. Yang ekstrem lagi, pergilah ke dukun. Yang ekstrem lagi, pergilah ke alternatif. Padahal sendiri seorang pemimpin rohani, pemimpin kelompok. Dan itu terjadi, dan itu ada. Padahal sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, pemimpin rohani, ketika ada persoalan apapun, persoalan rumah tangga, usaha sedang bangkrut, kesehatan sedang terganggu karena sakit penyakit, yang pertama datang cari Tuhan. Sambil mengintrospeksi, apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku? Nah, ketika kita ada masalah, introspeksi. Apakah saya punya kesalahan, saya punya dosa kepada Tuhan, atau saya punya kesalahan kepada orang lain dan sesama? Itu namanya baru seorang Kristen yang bijaksana. Selain dia fokus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah. Yang kedua, introspeksi. Ketika ada ketika ada persoalan terjadi dalam diri kita, sehingga kita tahu, oh, ini masalah karena saya yang berbuat, saya yang teledor, saya tidak sungguh-sungguh. Atau Tuhan izinkan terjadi supaya kita makin dekat kembali kepada Tuhan, makin tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Itu yang disebut orang bijaksana. Lalu kedua, Yeremia juga berkata kepada bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan di negeri Babel, dia tetap menasihati, menegur, mengajar bangsa Israel Yehuda untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, hiduplah mengenakan manusia baru.
dengan mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, harta, benda, dan lain-lainnya. Kolose 3 ayat 5 dan 7. Saya bacakan. Kolose 3. Ini di WPDS semua ya. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang, ayat 8 katakan, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kenakanlah, tinggalkan manusia lama, matikan perbuatan-perbuatan kejahatan manusia lama, dan kenakanlah manusia perbuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Itulah yang membuat doa kita kenapa tidak dijawab Tuhan. Salah satu karena kita walaupun orang Kristen, kita pemimpin harian sekaligus atau pelayan Tuhan, kalau salah satu Tuhan tidak menjawab karena ada dosa yang masih tetap kita lakukan. Manusia, orang lain tidak bisa melihat, tapi Tuhan Maha tahu, omnipresent. Dia hadir di mana saja, Dia Maha hadir. Sekalipun kita berada di tempat terkecil pun, Tuhan tahu kalau kita sedang berbuat dosa. Tuhan tahu ketika kita sedang melakukan kesalahan. Dan juga Tuhan tahu ketika kita sedang bergumul terhadap masalah ataupun dosa yang masih mengikat kita. Lepaskanlah segala dosa. Itulah membuat Tuhan jauh dari kita. Tuhan berkata jijik kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di Kolose itu. Kejahatan apa saja? Geram, amarah, serakah, nafsu, percabulan, perjudian yang merusak bait Allah di dalam hidup kita. Amin. Sehingga sia-sialah penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga percuma kita beribadah, percuma kita melayani Tuhan kalau kita masih mengenakan dunia lama atau masih terikat dosa. Tuhan katakan lepaskan itu dan kenakanlah manusia baru. Supaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Meskipun kita kena dampak dosa akibat orang lain, tapi Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membebaskan kita dari kutukan dosa. Haleluya. Supaya hidup kita berkenan, supaya rohani kita berkenan, pujian penyembahan kita berkenan, firman Tuhan yang kita sampaikan berkenan, kesaksian kita berkenan. Lepaskanlah kejahatan hidup kita dan kenakanlah manusia yang baru. Mintalah Roh Kudus untuk kita mampu melakukan kehidupan yang baru, melakukan perintah firman Tuhan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itulah harus kita kenakan sehingga orang melihat Yesus bukan karena perkataan kita. Orang melihat Yesus Allah hadir berkuasa karena gaya hidup kita tetap menyembah Tuhan apapun terjadi, tetap melayani Tuhan apapun terjadi, dan mengenakan hidup karakter yang baru. Rick Warren berkata begini Bapak Ibu, karunia yang Tuhan berikan atau talenta yang Tuhan berikan, yes, itu hanya bisa mempertahankan saja, tidak kita bisa sampai maju untuk kita melayani. Tetapi karakter yang baru di dalam Tuhan yang kita kenakan, itu membuat kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Enggak cukup dengan talenta kita mengasihi Tuhan, karena kita menyanyi, main musik, kita pandai berkhotbah, kita pandai mengunjungi, dan tidak sebatas itu untuk kita tetap bertumbuh dan dilindungi Tuhan. Tetapi karakter yang benar, perkataan yang benar, pemikiran yang benar, tingkah laku perbuatan yang benar yang berkenan pada Tuhan dan sesama, itulah yang akan membuat Tuhan tetap hadir menyertai hidup kita. Amin. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak melihat status kerohanian kita. Yang Tuhan lihat adalah gaya hidup kita melalui
fokus kita menyembah Tuhan melalui karakter kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Dua hal ini yang disampaikan Yeremia. Sehingga setelah 70 tahun Tuhan izinkan ketika mereka dinasihati terus oleh Yeremia melalui firman Tuhan, melalui Taurat Tuhan, bangsa Israel bertobat. Sehingga ketika Raja Nebukadnezar mengizinkan bangsa Israel kembali pulang ke tanah Kanaannya setelah ditinggalkan selama 70 tahun. Amin. Ketika kita bertobat, ketika Tuhan masih mengizinkan kita bertobat sungguh-sungguh, pertolongan, mujizat, pemulihan masih ada. Ketika masih ada kesempatan Bapak Ibu. Tapi kalau kesempatan itu hilang, sia-sia apa yang kita lakukan di dunia ini. Sia-sia apa yang kegiatan rohani yang kita lakukan dalam hidup ini atau dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kesempatan itu hilang, mari ketika masih ada kesempatan, fokuslah hidup kita pada Tuhan. Apapun terjadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah masa depan. Yang pertama, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan keburu-buru cari pertolongan manusia. Jangan buru-buru mencari orang pintar. Tapi yang pertama, tetaplah berdoa, baca firman Tuhan, lakukan, menangis di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, apa salah dan dosaku? Kalau aku bersalah, ampuni Tuhan. Mungkin ada perkataan, perbuatan, tingkah hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Itu kita mengintrospeksi kehidupan kita, mengevaluasi. Sudahkah saya semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan? Atau tanpa kita sadari, kita jauh dari Tuhan. Pekerjaan kita lakukan di rumah Tuhan, di pekerjaan Tuhan, enggak menjamin hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan setiap hari, tidak pernah berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya sekadar mau makan berdoa, mau tidur berdoa, tidak. Berdoa itu adalah ungkapan cinta kita pada Tuhan, ungkapan pengagungan kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan hidup kita dan menolong hidup kita. Setiap hari kita akan terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini aku hidup, terima kasih Tuhan. Kalau sampai sini aku bersama keluargaku baik-baik, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini aku tetap memiliki pekerjaan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini aku tetap bisa bergereja dan melayani Tuhan. Ungkapan ucapan terima kasih dan pemujaan. Yesus, I love you. Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kuduskanlah aku, sucikanlah aku, supaya setiap hari aku berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan tolonglah aku Tuhan, Roh Kudus, untuk menaikkan karakter yang baru, yang berkenan, yang suci, yang sedap didengar, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sehari. Disitulah kasih karunia Tuhan dan kehadiran Tuhan ada di hidup kita. Kalau Tuhan sudah hadir, perusahaan apapun apa yang tidak bisa Tuhan tolong. Kalau Tuhan sudah hadir, mujizat apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Dia only person, maha hadir, only power, dia maha kuasa. Dia menciptakan hidup kita dari debu dan tanah. Dia berikan nafas kehidupan dengan rohnya, sehingga kita bisa hidup dan berkarya dalam dunia ini. Kalau ada roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kunci. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu,
kami, tolong setiap hati kami, pribadi kami masing-masing, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan dan mengikuti doa pagi melalui channel YouTube GSD Ebenezer. Tuhan, tolonglah setiap kami. Ampuni Tuhan kalau kami masih gagal untuk belajar menyenangkan di Tuhan. Kadang-kadang kami masih terhenti di tengah jalan, tapi tolonglah Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus untuk pimpin kembali kami hidup menyenangkan Tuhan. Melalui kami tetap setia membaca firman Tuhan, berdoa dan fokus memuliakan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan persoalan-persoalan terjadi, tetap kami percaya selama Tuhan ada dalam hidup kami, masih ada jalan buat kami. Masih ada pemulihan dalam hidup kami. Masih ada mujizat hidup kami. Dan yang kedua, Tuhan tolonglah kami untuk mengintrospeksi karakter kami Tuhan. Sejauh mana perjalanan kehidupan rohani kami seimbangkah dengan karakter yang kami lakukan setiap hari hingga sampai saat ini. Ampuni kalau karakter kami kurang berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Roh Kudus, pulihkan kami, karena kami tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan hal yang baik. Seperti Paulus berkata, aku ingin berbuat, hatiku ingin berbuat baik dan memuliakan Tuhan, tetapi tubuh jasmaniku ini justru sebaliknya berbuat jahat. Tuhan, tolonglah Roh Kudus supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi tingkah laku gaya hidup kami supaya berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan mengasihi kami. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah menyerah untuk kami bertobat dan kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dan bisa menikmati perjalanan bersama Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami mengucap syukur. Kami berdoa seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelit ya Tuhan. Mereka yang ada di rumah Tuhan maupun mereka yang ada di rumah masing-masing saat ini, apapun yang terjadi, tolonglah mereka Tuhan, untuk mereka kembali bangkit memuliakan Tuhan, kembali memuliakan Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan, kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam nama Yesus, ketika kami kembali datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami percaya disitulah kehadiran Tuhan akan menolong kami, disitulah kehadiran Tuhan akan memulihkan kami, disitulah kehadiran Tuhan akan memberkati hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur berkati seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer dalam nama Yesus. Yang kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, 34 provinsi saat ini. Kami berdoa biar Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi buat bangsa negara kami di 34 provinsi. Keadilan, kesosial, kesejahteraan terjadi di setiap daerah dalam nama Yesus. Dan bila ada kejahatan yang mengganggu bangsa negara kami Indonesia, kami berdoa apa itu kejahatan, radikalisme, nepotisme, premanisme, korupsi, dalam nama Yesus hancurkan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga kami Indonesia boleh hidup memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap pemerintah kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil dan seluruh menteri-menterinya Tuhan. Jamah mereka agar mereka hidup, bekerja, bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan, kesejahteraan, keamanan bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Dalam nama Yesus, juga kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka dan jamah karakter mereka untuk hidup berkenan pada Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi rakyat dipimpinnya. Kesejahteraan, pemulihan ekonomi, keadilan terjadi di 34 provinsi. Dalam nama Yesus, tutup bungkus negara kami Indonesia. Kami memberkati mereka dengan nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat surgawi turun di atas pemimpin-pemimpin rohani kami itu, pemimpin pemerintahan Indonesia, kota Surabaya di mana kami tinggal, bekerja, berkarya, bahkan bergereja dan melayani. Terima kasih buat kota Surabaya Tuhan. Tuhan terus hujan pertobatan, keselamatan boleh terjadi, kesejahteraan, pemulihan, keadilan boleh terjadi, sehingga kami boleh bebas beribadah dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan di kota di mana kami tinggal di Surabaya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa juga buat pemilihan gembala sidang jemaat Al Ebenezer yang terbaru. Biar Tuhan akan menolong, memimpin kepada setiap pemilik suara dan juga para panitia pemilihan gembala majelis gereja. Biar kami percaya apapun yang Tuhan
terjadi. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi gereja kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer, pemimpin yang baik untuk kami bekerja sama dan sama-sama bekerja melakukan firman Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai terus gereja kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer untuk jadi berkat bagi gereja-gereja lain, menjadi berkat bagi Sidang Jemaat Rakyat dan bagi berkat bagi kota Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami ucap syukur dan tolonglah kami untuk sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami lakukan, biar semuanya berkenan pada Tuhan. Dan yang di rumah Tuhan, mari kita persiapkan kita untuk pulang dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, menuntun hidup kita untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, yang kita baca firman Tuhan setiap hari dan melakukan firman Tuhan setiap hari, dan sehingga kita akan menikmati mujizat firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Kata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, amin.